Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 dalam rangka memenuhi tugas ekonomi koperasi dan UMKM, yaitu mewawancarai koperasi yang ada di Bengkulu. Di sini kami memilih koperasi mahasiswa UNIP. Nah, teman-teman, di sini kami bersama Ketua Umum Koperasi Mahasiswa UNIP. Mungkin sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu, Bang. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kevin Arsino Pratama sebagai Ketua Umum Koperasi Mahasiswa UNIP 2025. Saya dari jurusan Manajemen 23. Oke, terima kasih, Bang. Baiklah, di sini kami akan memulai wawancaranya, yaitu mungkin sebelumnya, Bang, boleh diceritakan sedikit nggak sih sejak kapan Koperasi Mahasiswa ini UNIP ini berdiri dan bagaimana sih ke awal mula bisa terbentuk gitu, Bang? Oke, kalau untuk sejarah dari koperasi sendiri itu di tanggal 2 April tahun 1983 kalau nggak salah ya. Terus saya cek dulu. Di 84, Jadi di tanggal 2 April di tahun 1984 itu para petinggi atau dari pembentukan awal dari Kopma UNIP ini melakukan diskusi nih. Kayaknya kita perlu melakukan adanya pembentukan UKM Koperasi Mahasiswa. Jadi dirembukan di tanggal 2 April itu, dan untuk resminya itu di tanggal 15 Mei 1984. Jadi terbentuknya itu di PKM lantai 2 dan sekarang sudah menjadi sekre juga di PKM lantai 2 itu. Jadi untuk resminya di tanggal 15 Mei 1984. Oke, mungkin kalau untuk sekarang nih kira-kira udah ada berapa banyak sih anggota yang udah tergabung dalam Koperasi Mahasiswa UNIP sendiri, Bang? Kalau untuk anggota itu sendiri sudah banyak, karena kalau untuk anggota itu kalau ada yang mendaftar itu udah termasuk anggota. Jadi kayak di tahun kemarin itu masih termasuk anggota. Di tahun sampai mereka tamat dari UNIP itu masih menjadi anggota Kopma UNIP. Kalau untuk di 2025 sendiri itu anggotanya sekitar 80 orang. Kalau untuk pengurusnya sekitar 35 orang. Nah, kalau boleh tahu apa aja sih visi misi Koperasi Mahasiswa UNIP ini, Bang? Kalau untuk visi sendiri itu untuk menjadikan UKM Koperasi Mahasiswa ini menjadi UKM yang terbaik nomor 1 setingkat nasional, dengan menjadi agent of change dan entrepreneur di tahun 2025. Jadi visi kami itu di tahun 2025 itu menjadi Kopma nomor 1 di tingkat nasional dengan cara mengikuti Jambore. Nah, jadi di Jambore nanti akan ditekankan untuk bisa meraih kemenangan di sana, jadi juara umum lah di sana. Untuk misi sendiri ada beberapa misi yang diciptakan di tahun-tahun sebelumnya oleh ketum-ketum sebelumnya. Jadi kami hanya mengikuti, kalau di tahun ini mengikuti misi tersebut. Jadi untuk yang pertama itu ada mewujudkan kondisi organisasi yang stabil, dinamis dengan aspek keanggotaan, aspek kepengurusan, dan aspek pengawasan. Jadi mulai dari pengurusnya itu diperhatikan gitu, dari pengawasnya dan dari pembinanya juga. Dan ini perlu disebutkan semua? Terus sebagian aja. Sebagian aja, Bang. Terus yang selanjutnya itu ada menciptakan kader-kader yang berkualitas tentunya. Jadi kita tidak hanya kita aja yang berkualitas, tapi generasi berikutnya juga kita harus menciptakan kader yang berkualitas gitu, penerus kita yang berkualitas. Mungkin itu untuk visi dan misi. Oke, kalau untuk jenis usaha Koperasi Mahasiswa UNIP itu apa aja sih yang dijalani dalam jenis usahanya? Kalau untuk jenis usaha ya, jenis usaha ada 3 di Kopma, di Kopma UNIP. Untuk yang pertama itu di sini sekarang kayak bisa dilihat di sini, Kopmart namanya. Jadi di Kopmart ini kita melayani kebutuhan mahasiswa UNIP lah, mulai dari ngeprint, terus ada pembuatan PDH, terus ada jajan-jajan lah, minum dan segala macam kalau di Kopmart. Terus yang kedua itu ada jasa peminjaman. Itu apa namanya? Kayak peminjaman barang. Iya, barang itu. Kayak misalnya ada yang mau minjam Infokus nih. Nah, kita melayani itu. Terus ada yang mau minjam layar Infokus atau mau minjam sound, kita bisa melayani itu. Dan yang terakhir itu ada jasa konveksi. Jadi kayak pembuatan
spanduk, terus pembuatan PDH tadi itu kita juga melayani itu. Untuk sekarang ada 3 itu. Oke, kalau boleh tahu bentuk struktur kepengurusan koperasi mahasiswa Unip ini gimana sih, dan siapa aja sih yang terlibat dalam kepengurusan dan pengelolaannya gitu? Oke, kalau untuk koperasi mahasiswa itu sendiri dari pembinanya dulu ya. Dari pembina itu ada Ibu Yesi dari PISIP. Selanjutnya ada Badan Pengawas. Badan Pengawas ini dipilih juga waktu pemilihan ketua umum, jadi barengan sama di sana ada badan pengawas. Selanjutnya ada ketua umum, ada sekretaris, bendahara, dan untuk bidang-bidangnya itu ada jausa, jasa dan usaha. Terus ada PSDA, pengembangan sumber daya anggota. Selanjutnya ada humas, hubungan masyarakat, dan yang terakhir itu ada personalia. Oke. Kira-kira Bang, kalau misal ada orang yang ingin gabung di UKM Kopma ini, Iya. apa aja syarat yang harus mereka penuhi? Kalau untuk syarat yang harus dipenuhi, yang pertama itu ya tentunya kita ikut seleksi pendaftaran kan, ada open recruitment, jadi kita ikuti seluruhnya itu. Terus ada pembayaran simpanan wajib itu sebesar 40.000. Jadi bayarkan itu dan ikuti aja form yang harus diisi di open recruitment nanti. Oke, baik. Gimana koperasi ini mendorong para anggotanya agar bisa aktif dalam mengikuti semua kegiatan? Oke, kalau untuk mendorong anggota itu kita lebih mengajak lagi lah, lebih dirangkul lagi anggotanya. Kayak kalau ada kepanitiaan itu jangan cuman orang ini saja yang jadi inti dari kepanitiaan tersebut, tapi yang lain juga kita harus biar mereka terus aktif gitu, harus ganti-gantian, jangan cuma satu orang saja yang jadi ketua panitianya gitu. Jadi kita semua anggota itu berhak untuk menjadi ketua panitia tadi, kayak gitu. Terus apa saja kira-kira keuntungan yang didapatkan anggota tersebut jika sudah join di Kopma? Kalau untuk keuntungan banyak sekali. Terutama saya ya, dari kemarin langsung masuk Kopma, terus sekarang udah jadi ketua umum juga. Kalau dari segi public speaking itu bisa dipelajarin, terus kayak kegiatan-kegiatan di Kopma itu mendorong kita untuk terus tumbuh gitu. Mulai dari kegiatan KSA, itu dari pertama masuk di Kopma itu kita udah jadi panitia, udah dibentuk jadi panitia, kayak kita menghandle suatu acara itu kayak gimana gitu. Terus ada pendidikan dasar, kita dikasih tahu lagi nih materi tentang kewirausahaan, tentang Kopmanya sendiri. Terus ada direct selling juga, kita disuruh kayak jualan gitu sama orang. Jadi banyak sekali manfaat yang didapatkan, terutama apalagi yang bisa ikut Jambore, karena di Jambore ini kita keluar kota. Kayak tahun kemarin itu di Andalas, Andalas. Jadi relasi dari seluruh Kopma di Indonesia tentunya lebih banyak. Selanjutnya, untuk masalah keuangan di koperasi ini, gimana cara pengelolaannya? Apakah ada mekanisme khusus? Kalau mekanisme khusus nggak ada sih, sama kayak program kayak akuntansi aja gitu. Kalau yang khusus banget nggak ada. Apakah Kopma tuh rutin melakukan audit keuangan? Kalau untuk audit itu diurus sama badan pengawas, kayak sistemnya triwulan gitu. Nah, jadi dipantau sama mereka untuk mengaudit keuangan itu, sama bendaharanya. Gitu. Bagaimana cara Kopma membagikan sisa hasil usaha? Kalau untuk SHU, sisa hasil usaha itu dibagi sesuai dengan simpanan pokok sama simpanan wajib. Jadi kayak siapa tadi? Iyalah. Yalah, ini sering bayar simpanan wajib sama simpanan pokoknya ini. Banyak kan simpanan wajib sama simpanan pokoknya. Terus di Kopma sendiri itu yalah ini sering berpartisipasi nih. Kayak kegiatan ini ikut, kepanitiaan ini ikut. Jadi SHU-nya lebih besar. Kayak ini Nabila ini dia nggak aktif simpanan wajib, simpanan pokoknya dia sering bolong-bolong gitu. Mungkin bayarnya sebulan sekali. Terus itu tadi perbedaannya, ialah lebih besar pembagian SHU-nya dibanding Nabila, kayak gitu. Apakah Kopma memiliki ADART yang aktif yang sampai sekarang? Sampai sekarang masih aktif.
Bagaimana proses penetapan ADART di Kopma? Untuk ADART sendiri itu penetapannya kita melakukan RAT, rapat anggota tahunan. Jadi di sana kita sama pembinanya, terus kita ada juga kan badan hukumnya. Dari badan hukumnya sendiri itu datang ke Kopma untuk melakukan ADART. Biasanya itu di akhir tahun untuk pembentukan itu, sama pemilihan ketua umum, sama anggota-anggota yang lain, badan pengawas dan anggota inti. Ya, pembuatan di situ. Sebelum dilanjut, kira-kira rapat anggota itu dilakukan minimal berapa kali ya? Minimal berapa hari maksudnya? Maksudnya Selamanya. misalnya kayak apa setahun Setahun kah? sekali atau 2 kali? Setahun sekali, karena anggota tahunan kan. Jadi di akhir tahun itu kita rapat setiap itu, kalau tahun kemarin 2 hari gitu rapatnya. Jadi kita bahas dulu ADART-nya, terus dilanjut lagi untuk pemilihan ketua umum sama yang lainnya. Kalau terjadi pelanggaran terhadap aturan dalam ART, seperti apa sanksi atau tindakan yang dilakukan? Oke, kalau untuk pelanggaran sendiri itu biasanya kita melakukan panggilan dulu. Jadi ada kayak panggilan 1, SP1, SP2, SP3. Kalau memang ini udah berat banget dan nggak bisa lagi kita perbaiki, terpaksa kita keluarkan dari kepengurusan atau dari anggota sendiri. Kayak gitu. Oke, mungkin Bang boleh disampaikan nggak sih harapannya untuk koperasi mahasiswa UNIP ini gimana ke depannya gitu Bang? Oke, tentunya dengan visi tadi menjadi Kopma nomor 1 di tingkat nasional, harapannya di tahun ini tentunya bisa menjadi juara umum di Jambore nantinya akan dilaksanakan di Solo di Universitas 11 Maret. Nanti harapannya anggota-anggota yang ikut bisa menjadikan Kopma UNIP ini menjadi juara umum untuk kedepannya. Dan untuk lebih kedepannya lagi tentunya bisa menciptakan kader-kader yang berkualitas, penerus, dan bisa melanjutkan lah apa itu visi misi Kopma yang telah lama dibuat oleh pendahulunya kan. Jadi ya mungkin itu aja sih. Oke, baiklah teman-teman, mungkin itu saja hasil wawancara kami. Terima kasih Bang Kevin sudah meluangkan waktunya kan. Oke, baiklah. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.